Lu pernah nggak sih ngebayangin kalau misal ikan nila yang lo makan di warung Padang itu ternyata saksi bisu dari jutaan ton magma yang meledak dan sebuah pergeseran lempeng bumi yang lagi nunggu waktu buat ngamuk lagi? Gini deh, coba lu bayangin. Lo lagi di pinggir Danau Maninjau, Sumatera Barat. Udaranya sejuk, pemandangannya kayak lukisan. Hijau bukit-bukitnya, biru air danaunya. Di situ orang-orang hidup, mancing, bikin keramba, jualan. Damai banget ya kan? Tapi di balik semua ketenangan itu ada satu rahasia besar yang disimpan sama perut bumi yang bikin para ahli geologi geleng-geleng kepala. Danau Maninjau itu bukan cuma danau biasa. Dia itu adalah bom waktu geologis. Dan potensi tsunami-nya, bro, itu bukan isapan jempol. Kita bicara Danau Maninjau, yang secara teknis bukan cuma danau. Dia adalah kaldera. Kaldera itu bahasa kerennya buat bekas kawah raksasa yang udah runtuh. Dan kenapa gue bilang ini bom waktu? Karena Maninjau ini persis banget nempel di patahan besar Sumatera, atau yang sering disebut Great Sumatran Fault. Ini ibarat lo lagi tidur di sebelah rel kereta api, dan keretanya itu nggak cuma lewat, tapi dia bisa aja anjlok kapanpun. Nah, biar kita nggak cuma dengerin cerita hantu, kita harus deep dive dulu ke masa lalu, sekitar 52.000 tahun yang lalu. Ini adalah kisah epik tentang bagaimana Maninjau tercipta. Awalnya, Maninjau itu bukan cekungan air, tapi dia adalah gunung berapi raksasa yang tingginya mungkin bisa ngalahin gunung-gunung tertinggi di Sumatera sekarang. Di bawah gunung ini ada yang namanya dapur magma atau magma chamber. Bayangin aja, itu kayak balon raksasa berisi bubur panas super mendidih yang terus diisi dari dalam bumi. Tekanannya gila-gilaan, dan dia terus mendesak ke atas. Selama ribuan tahun, tekanan itu terus menumpuk. Persis kayak ketel presto yang lupa lo matiin. Sampai akhirnya, si gunung ini nggak kuat lagi nahan. Boom! Terjadilah letusan maha dahsyat yang volumenya itu kita susah banget ngebayangin. Para ahli perkirakan, letusan ini ngeluarin material vulkanik sampai puluhan kilometer kubik. Itu bukan cuma debu atau abu biasa, bro. Itu adalah muntahan isi perut bumi yang luar biasa. Materialnya nyebar kemana-mana, nutupin area yang sangat luas. Terus, apa yang terjadi setelah semua material panas itu dimuntahin? Dapur magmanya jadi kosong dong. Nah, ini kuncinya. Karena ruang di bawahnya udah kosong, atap dari gunung berapi raksasa itu, yang tadi kita sebut sebagai badan gunung, nggak punya penyangga lagi. Bayangin lo ngeluarin semua tiang penyangga dari gedung tinggi. Apa yang terjadi? Gedungnya ambruk. Itulah yang namanya proses kolaps atau keruntuhan. Gunung Maninjau yang megah itu runtuh ke dalam dirinya sendiri, membentuk cekungan raksasa yang super dalam. Cekungan inilah yang kita sebut kaldera. Seiring waktu, cekungan ini terisi oleh air hujan dan aliran sungai. Akhirnya jadilah Danau Maninjau yang kita lihat sekarang. Indah kan? Tapi keindahan itu adalah monumen dari sebuah kehancuran yang sangat besar di masa lalu. Inilah yang perlu lo catat. Kaldera Maninjau itu adalah bekas luka, bukan cuma kolam air. Nah, setelah kita paham Maninjau itu asalnya dari mana, sekarang kita geser ke bagian paling seramnya, The Silent Killer, si patahan geologis. Kenapa sih Sumatera itu rawan gempa banget? Jawabannya ada di bawah laut sana. Indonesia, terutama Sumatera, itu adalah tempat bertemunya lempeng-lempeng bumi raksasa. Ada lempeng Indo-Australia yang nyungsep ke bawah lempeng Eurasia. Proses nyungsep ini, yang kita sebut subduksi, itu yang bikin gempa-gempa besar di lepas pantai. Kayak gempa Aceh 2004 yang menyebabkan tsunami samudra. Tapi gempa di Maninjau ini beda lagi. Dia bukan hasil dari subduksi. Dia hasil dari pergeseran mendatar yang persis banget di daratan Sumatera. Inilah dia si Great Sumatran Fault. GSF ini membentang sepanjang kurang lebih 1.900 km, mulai dari ujung utara Aceh sampai ke selatan Lampung. Dia membelah Sumatera jadi dua, kayak pisau. Jenis patahannya itu straight slip atau geser mendatar. Bayangin aja, lo punya dua meja yang lo tempelin. Terus lo dorong satu meja ke kanan dan meja yang satu lagi ke kiri. Gesekan antara dua permukaan meja itulah yang jadi sumber gempa. Di mana posisi Maninjau dalam patahan ini? Maninjau itu duduk manis,
di atas dan di samping segmen patahan yang spesifik, namanya segmen Sianok dan segmen Suliti. Khususnya yang dekat Maninjau itu segmen Sianok. Jadi, cekungan kaldera Maninjau ini terbentuk dan berevolusi di area yang secara geologis sangat aktif dan tertekan. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari judul video ini. Kenapa Danau Maninjau bisa jadi bom waktu tsunami? Jawabannya bukan karena gempa di Samudra Hindia, tapi karena gempa lokal di patahan GSF yang persis di bawahnya, dan fenomena yang namanya landslide induced siege. Pertama, fenomena siege. Lo harus bedain dulu. Tsunami yang di samudra itu gelombang besar yang terbentuk karena dasar laut naik atau turun secara vertikal. Gelombangnya horizontal, kecepatannya luar biasa, dan bisa merambat ribuan kilometer. Siege itu beda. Siege adalah gelombang berdiri di air danau atau waduk yang tertutup yang disebabkan oleh gangguan tiba-tiba. Gini cara kerjanya. Bayangin lo lagi bawa gelas penuh air, terus tiba-tiba lo rem mendadak. Airnya akan bakal muncrat ke depan dan ke belakang. Itu adalah prinsip siege. Ketika patahan di bawah Maninjau bergerak mendata selama gempa, pergerakan itu juga punya komponen vertikal kecil. Dan yang paling penting, pergerakan itu akan mengguncang dasar danau dan dinding kaldera secara masif. Guncangan ini akan mengaduk danau. Air danau yang tadinya tenang, tiba-tiba didorong ke satu sisi. Kemudian dia mental balik, membentuk gelombang yang bolak-balik di dalam cekungan danau. Gelombang bolak-balik inilah si siege. Kedua, peran tanah lunak dan landslide. Ini nih bagian yang paling bikin merinding. Bahkan kalaupun gempa GSF itu gerakannya murni mendatar dan gak ada sei, ancaman tsunami-nya tetap ada. Kenapa? Karena landslide atau longsor bawah air. Dinding-dinding kaldera Maninjau itu curam banget loh. Dan sepanjang puluhan ribu tahun, di dasar danau itu udah numpuk sedimen, tanah, dan material longsoran dari tebing-tebing curam yang mengelilingi danau. Ketika terjadi gempa bumi kuat dari patahan GSF, guncangan itu akan membuat tanah dan sedimen di dinding curam kaldera tidak stabil. Bayangkan pasir yang lokasi air, terus lo goyangin. Dia akan jadi bubur dan bergerak. Para ahli geologi menyebut fenomena ini likuifaksi atau pencairan. Nah, sedimen yang mencair di bawah air ini akan bergerak tiba-tiba ke dasar danau, menciptakan landslide bawah air raksasa. Lo harus ingat, Danau Maninjau itu dalam banget. Kedalamannya bisa mencapai 100 meter lebih. Ketika jutaan meter kubik tanah tiba-tiba bergerak ke dasar danau, perpindahan air yang terjadi itu sangat mendadak dan masif. Perpindahan air yang mendadak inilah yang menciptakan gelombang yang mirip tsunami, yang kita sebut landslide induced tsunami atau tsunami yang dipicu longsor. Gelombang ini akan merambat cepat ke tepi danau, menghantam pemukiman, dan menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Dalam ilmu geologi, celah atau seismic gap ini adalah hal yang paling ditakuti. Bayangin lo narik karet. Karet itu udah ditarik kencang banget sama pergerakan lempeng, tapi dia belum putus. Artinya, dia lagi menyimpan energi yang sangat besar. Maninjau saat ini duduk di celah seismik yang udah diam terlalu lama. Ini yang membuat potensi gempa kuat di segmen ini, misalnya di atas magnitudo 7, itu sangat mungkin terjadi. Dan kapan terjadinya, itu yang gak ada satupun manusia bisa prediksi. Dampak sosial ekonomi, menggandakan bencana. Ratusan ribu orang hidup di sekelilingnya, dan mata pencaharian utama mereka adalah budidaya ikan di karamba jaring apung. Kalau ribuan karamba itu hancur, bukan cuma kerugian ekonomi yang terjadi. Jutaan ekor ikan yang siap panen akan terlepas. Kotoran ikan dan sisa pakan yang selama ini terperangkap di bawah karamba juga akan teraduk dan naik ke permukaan air. Ini akan menyebabkan upwelling dan pencemaran masif secara tiba-tiba. Air danau akan kekurangan oksigen dan bukan cuma ikan karamba yang mati, tapi juga ikan endemik dan biota danau lainnya. Bencana alam akan memicu bencana lingkungan yang merusak ekosistem Maninjau secara permanen. Solusinya adalah mitigasi non-struktural, edukasi. Orang-orang di sekitar Danau Maninjau harus paham, kalau ada gempa kuat, nggak cuma rumah yang harus dihindari, jauhi juga pinggiran danau. Begitu guncangan berhenti, segera cari tempat yang lebih tinggi, karena gelombang siege dan longsor bawah air itu cuma butuh waktu beberapa menit buat sampai ke tepian. Sekarang gue mau tanya ke lo, setelah lo tahu Maninjau itu menyimpan potensi tsunami danau,
Kira-kira kebijakan apa yang paling mendesak harus dilakuin pemerintah daerah sana? Coba lo bayangin jadi kepala BNPB di sana. Apa yang lo prioritaskan? Tulis jawaban lo di kolom komentar di bawah. Dan kayak biasa, kalau lo suka sama deep dive yang bikin pikiran lo meledak kayak kaldera ini, jangan lupa di like videonya, share ke teman-teman tongkrongan lo, dan yang paling penting, subscribe ke channel Tahu Gak Sih Lu buat nambah wawasan lo tentang rahasia-rahasia gelap alam semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya.